Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Lestari dari kelas 1C Keperawatan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Sudah, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, di sini menjelaskan tentang kerangka tulisan. Merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap. Kemudian, kerangka tulisan ilmiah merupakan kerangka yang memiliki ketentuan struktur atau format karangan yang bersifat baku. Kemudian, International Standardization Organization menetapkan karya tulis ilmiah Soeharjan pada tahun 1997 terdiri atas yang pertama, nama penulis, yang kedua, abstrak, yang ketiga, kata kunci, yang keempat, pendahuluan, yang kelima, inti tulisan, teori, metode, hasil pembahasan, yang keenam, kesimpulan dan usulan, yang ketujuh, ucapan terima kasih, dan yang kedelapan, daftar pustaka. Selanjutnya, bagian dari kerangka tulisan. Yang pertama, bagian pendahuluan, diantaranya latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematik penulisan. Dan yang kedua, bagian isi, menyusun gagasan, pembahasan secara sistematis. Dan yang ketiga, bagian penutup, diantaranya bagian akhir atau penutup, kesimpulan, sari, dan tujuan. Syarat agar menghasilkan kerangka tulisan. Yang pertama, tesis harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka tulisan harus disusun secara logis. Yang keempat, setiap unit, baik subunit, utama maupun subunit, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Nah, oleh karena itu, apa saja sih manfaat kerangka tulisan dalam proses menulis? Yang pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tulisan tidak mengalami pengulangan. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai miniatur yang akan memudahkan pembaca melihat wujud, gagasan, dan struktur. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan. Di antaranya, yang pertama, merumuskan tesis. Yang kedua, menginventarisasi gagasan bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, mengulangi langkah kedua dan ketiga dan menyesuaikan kembali tesis. Yang kelima, menentukan pola susunan. Selanjutnya, pengembangan kerangka tulisan logis dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama, pengembangan klimaks anti-klimaks. Yang kedua, pengembangan umum, khusus atau khusus umum. Yang ketiga, pengembangan perbandingan dan pertentangan. Yang keempat, pengembangan sebab akibat. Yang kelima, pengembangan pemecahan masalah. Yang keenam, pengembangan familiaritas. Dan yang ketujuh, pengembangan akseptabilitas. Jenis kerangka tulisan. Berdasarkan pemerincian, kerangka tulisan sementara atau non-formal yaitu kerangka tulisan yang masih berubah sesuai dengan proses, baik pada saat dirujuk kembali pada tesis maupun pada saat proses penulisan sedang berlangsung. Kemudian, kerangka tulisan formal adalah kerangka tulisan yang sudah mantap, tidak akan berubah lagi. Dan yang selanjutnya, pengembangan berdasarkan topik yang asa adalah pengembangan kerangka tulisan berdasarkan hal, barang, atau peristiwa yang telah diketahui bagian-bagiannya. Langkah-langkah penyusunan karangan tulis dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, merumuskan tesis. Yang kedua, meninventarisasi gagasan bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, menggunakan langkah kedua dan langkah ketiga untuk menyesuaikan kembali tesis. Dan yang kelima, menentukan pola susunan. Nah, selanjutnya, pengembangan kerangka karangan adalah penyusunan kerangka karangan selama proses penulis. Masalah yang penting dalam pengembangan kerangka adalah kemantapan dalam tujuan penulis. Tujuan penulis akan lebih memudahkan penulis dalam memilih jenis pengembangan kerangka karangan yang dihendaki. Persamaannya, pengakhiran merupakan bagian bacaan yang menandakan bahwa bagian itu selesai atau telah berakhir. Dan kemudian, pengakhiran merupakan uraian-uraian
berpola umum khusus. Perbedaannya, kesimpulan berfungsi sebagai pemaknaan kembali atau uraian-uraian sebelumnya. Polanya bersifat khusus umum. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.